Oke. Apakah udah kelihatan, teman-teman? Masuk Anan. Kita mulai berarti ya. Kita mulai aja? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kami dari kelompok B5, mata kuliah keamanan manusia akan akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang policy brief, yaitu kebijakan di Heart of Borneo. Mungkin di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Ada Anzini Rigita Amelia, ada Hilda Syakira, ada Putri Asti Nur Asya, ada Dita Ayuning Tias, dan saya sendiri Merilda Nisrianisa. Langsung saja dimulai dari teman saya yang pertama. Oke, jadi key policy message yang kita bawa ini ada 4. Yang pertama ada konservasi keanekaragaman hayati seperti menjaga, melindungi, dan melestarikan flora fauna yang unik dan langka yang berada di hutan tropis di kawasan Heart of Borneo. Yang kedua ada kerjasama antar negara, menekankan pentingnya kerjasama lintas negara untuk mencapai tujuan konservasi, mengingat bahwa ada 3 negara berada di kerjasama ini. Lalu yang ketiga ada kesejahteraan masyarakat, memastikan bahwa upaya konservasi tidak hanya melindungi alam, tetapi juga mendorong dan memperbaiki kehidupan masyarakat lokal di sekitar Heart of Borneo. Yang terakhir ada keberlanjutan lingkungan, organisasi seperti World Wide Fund of Nature atau WWF terlibat dalam mendukung inisiatif Heart of Borneo, mendorong praktik-praktik berkelanjutan di wilayah tersebut. Selanjutnya. Ada pendahuluan, jadi di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ini menjadi pulau terbesar di Indonesia, memiliki perbatasan langsung dengan Malaysia, Brunei Darussalam, dan berperan sebagai penyumbang cadangan oksigen global dengan luas sekitar 740.000 km2. Pulau ini kaya akan hutan dan keanekaragaman hayati. Meskipun Kalimantan memiliki hutan yang melimpah, tantangan seperti pengerusakan, pembukaan lahan, kebakaran hutan, dan logging ilegal juga meresahkan, terutama di Kalimantan Timur. Dalam upaya melindungi keberlangsungan hutan di Borneo, di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam menjalani kerjasama trilateral yang dikenal sebagai Heart of Borneo. Heart of Borneo deklarasi HOB ditandatangani pada 12 Februari 2007. Bertujuan untuk mengatasi masalah seperti illegal logging dengan meningkatkan koordinasi antara negara-negara yang berbagi kawasan di pulau ini. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan kerugian lingkungan dan meningkatkan pengawasan terhadap hutan, khususnya di wilayah perbatasan yang rawan terhadap aktivitas ilegal. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, terima kasih. Sini kita langsung masuk kepada subtopik pertama pembahasan, yaitu Heart of Borneo sebagai konservasi sumber daya alam. Nah, jadi Heart of Borneo atau HOB ini tuh merupakan sebuah program konservasi yang dimana ini dirancang untuk menjaga dan juga melindungi ekosistem hutan hujan tropis di Pulau Borneo. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa tadi program ini tuh mencakup kerjasama antara 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei. Nah, jadi ada beberapa faktor atau alasan kenapa sih akhirnya Heart of Borneo ini bisa menjadi sebuah program yang sangat relevan untuk konservasi sumber daya alam. Nah, jadi wilayah yang termasuk dalam program ini atau di wilayah yang ada di dalam Heart of Borneo itu tentu saja memiliki
semacam keanekaragaman hayati yang luar biasa banyaknya. Jadi hutan hujan tropis Borneo ini tuh adalah bisa dibilang kayak semacam rumah bagi berbagai spesies tumbuhan, hewan langka, yang dimana itu hanya bisa ditemui di ekosistem tersebut. Nah, jadi dengan menjaga integritas ekosistem ini, program ini tuh secara langsung mendukung pelestarian keanekaragaman hayati global. Lalu juga keberlanjutan sumber daya alam jadi fokus utama Heart of Borneo, di mana hutan-hutan ini tuh menyediakan layanan ekosistem kritis termasuk pelindungan erosi tanah, pengaturan tata air, penyimpanan karbon. Dengan mempertahankan keberlanjutan ekosistem ini tuh program ini berperan dalam menjaga keseimbangan ekologis dan menyediakan manfaat jangka panjang bagi manusia. Terus juga Heart of Borneo ini tuh juga mengakui pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam konservasi dengan memahami kebutuhan dan juga keberlanjutan masyarakat lokal. Nah, jadi program ini tuh mencoba mengintegrasikan pendekatan yang menguntungkan kedua belah pihak, yaitu konservasi alam dan juga kesejahteraan masyarakat setempat. Ini membantu mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan juga menciptakan model konservasi yang dapat diterapkan di tempat lain. Nah, jadi dengan demikian Heart of Borneo ini itu juga bukan hanya sebagai semata-mata konservasi secara skala regional, tapi juga menjadi modal bagi upaya konservasi global yang menggabungkan kebutuhan ekologis sosial untuk mencapai keberlanjutan sumber daya alam. Di mana mengingat bahwasanya masyarakat-masyarakat lokal yang ada di wilayah Heart of Borneo ini memang sangat bergantung terhadap sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan membahas tentang peran Heart of Borneo dalam mitigasi perubahan iklim. Oke, jadi teman-teman di sini ada peran Heart of Borneo dalam mitigasi perubahan iklim. Jadi Heart of Borneo ini memainkan peran penting dalam mitigasi perubahan iklim melalui serangkaian langkah-langkah terpadu. Pertama, Heart of Borneo ini bertujuan untuk melestarikan ekosistem hutan tropis yang luas di wilayah Borneo. Dengan mempertahankan keberlanjutan hutan-hutan ini, inisiatif ini membantu menyerap dan menyimpan karbo alam yang dapat mengurangi jumlah gas rumah kaca di atmosfer. Keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam melalui fokus utama Heart of Borneo ini melalui praktik pertanian dan kehutanan yang berkelanjutan. Inisiatif ini berusaha mengurangi tekanan terhadap hutan dan ekosistem, mencegah degradasi lahan, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Langkah ini secara langsung mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang rekomendasi-rekomendasi apa saja yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Heart of Borneo. Jadi yang pertama itu ada pentingnya kerjasama antar negara. Nah, pada tanggal 12 Februari tahun 2007, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia itu secara resmi mendatangani deklarasi yang bernama Heart of Borneo atau HOB. Nah, pada saat itu Indonesia itu diwakili oleh Menteri Kehutanan RI. Nah, deklarasi ini tuh dimaksudkan sebagai suatu sinyal yang mana sebagai menjanjikan untuk melindungi hutan dan sumber daya alam serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang tinggal di sekitaran Heart of Borneo. Nah, inisiatif dari program ini sendiri itu untuk memberikan masukan kebijakan dalam merumuskan pengelolaan perbatasan dan dengan mempertimbangkan tipologi sumber daya alam, pengembangan wilayah dan masyarakat, serta lingkungan hidupnya. Nah, terus yang kedua itu ada rekomendasi kebijakan dalam HOB. Nah, yang pertama itu ada kerjasama Indonesia-Malaysia di kawasan lindung lintas batas. Nah, jadi tujuan kerjasama Indonesia dengan Malaysia di kawasan lindungan lintas batas itu adalah untuk membangun masyarakat berbasis konservasi dan mengembangkan model efektif pengelolaan Taman Nasional Lintas Batas. Nah, terus yang kedua itu Indonesia sama Malaysia itu sebenarnya udah melakukan inisiasi ini sejak tahun 1995 dengan dukungan pendanaan melalui proyek TBCL atau Trans-Boundary Conservation Areas. Nah, terus juga penerapan program-program ini tuh yang utamanya dalam rencana aksi strategis Heart of Borneo, termasuk pengelolaan kawasan lintas batas, kawasan lindung, dan pengembangan ekowisata. Nah,
kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia ini melalui pembangunan jalan perbatasan dengan Malaysia dan Brunei Darussalam di Pulau Kalimantan. Nah, yang kedua itu ada mekanisme Malaysia dalam pencegahan illegal logging. Jadi sebenarnya Malaysia sendiri itu punya mekanisme tersendiri yang termasuk dalam enforcement team, yang mana itu termasuk dalam State Forestry Department yang berpatroli. Jadi itu ada bagian tersendiri dari mekanisme Malaysia. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah mendorong partisipasi masyarakat untuk melaporkan kegiatan ilegal dengan poster, penghargaan, dan investigasi cepat. Selanjutnya ada pemeriksaan di station system, yaitu yang mana setiap truk harus membawa log removal pass. Terus yang terakhir itu ada revisi The National Forest Act dengan sanksi denda dan hukuman penjara yang lebih berat. Nah, yang ketiga itu ada fokus Heart of Borneo pada pengelolaan kawasan hutan lindung. Nah, melindungi cagar alam ya yang antara lain adalah melindungi cagar alam, taman nasional, taman rekreasi, hutan raya yang mana sesuai dengan Undang-Undang Konservasi dan Kehutanan. Nah, terus juga ada rencana strategis program dari HOB yaitu untuk memperkuat pengelolaan area dilindungi dengan policy advocacy dan peningkatan kawasan konservasi dengan mempertimbangkan aspek budaya. Yang keempat itu ada peran BUMN dan sektor swasta dalam pendanaan. Nah, keterlibatan BUMN ini juga sangat penting sebenarnya dan sektor swasta juga diperlukan untuk membiayai pengelolaan kawasan lindung melalui CSR. Terus yang terakhir itu ada dana yang terkumpul itu diharapkan bisa mendukung berkelanjutan program HOB dalam melindungi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Jadi kesimpulan yang bisa kami rangkum dari policy brief yang sudah kami jelaskan tadi, Pulau Kalimantan ini memang dengan luas wilayahnya yang besar ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, terutama dalam bentuk hutan dan keanekaragaman hayati. Tetapi dengan kelebihan tersebut ini juga menghadapi masalah serius atau tantangan seperti illegal logging, perusakan hutan, dan kebakaran hutan, terutama di daerah perbatasan yang dengan Malaysia. Jadi Pulau Borneo ini dengan keanekaragaman hayati yang tinggi memerlukan perlindungan melalui program Heart of Borneo tadi untuk menjaga keberlanjutan asal daya alam, menghadapi ancaman terhadap lingkungan, dan memberikan manfaat untuk manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Kemudian peran strategis dari Heart of Borneo ini sendiri berperan sebagai penyerap karbon yang signifikan, kemudian mendukung mitigasi perubahan iklim, dan juga berpotensi menjaga keamanan pangan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal di sekitar daerah tersebut. Kemudian untuk poin rekomendasi kebijakan ini, kami melibatkan pentingnya kerjasama antara negara yang berfokus pada pengelolaan kawasan lindung lintas batas. Kemudian untuk mekanisme pencegahan illegal logging-nya dan juga melalui peran BUMN dan sektor swasta dalam pendanaan Heart of Borneo ini sendiri. Baik, begitu saja yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.